Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sabru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak, saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang enggak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau enggak puasa juga sudah enggak sabar, enggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizolimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu bales bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi tidak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma tidak. Itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja. Tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu, ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja Pak, IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. Gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang. Kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti, apa yang terjadi biar dapat jalan. Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal. Namanya kebijaksanaan.
Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk. Dan tidak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya ndak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi ndak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Yang kedua, terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah. Tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah. Tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan. Nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa. Tidak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh. Puasa, ya masih puasa, masih. Tapi nanti kalau ke kamar mandi, air 1 ciduk. Ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa. Wah lupa tadi minum. Lupa kok diulangi. Dan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang tidak ngalami kan nggak lihat. Kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif. Orang nggak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu ndak enak, itu kan ndak jaminan kamu puasa. Wong kamu ndak puasa aja sudah ndak enak. Itu juga bisa trik. Ya kan, kamu makan pete juga baunya ndak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering. Ndak bisa. Pagi sampai siang ndak makan apa-apa, ndak akan ada orang tahu. Kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya. Itu kan terus low itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah, kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa. Tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi. Sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang. Mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid. Besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah itu puasa. Makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan
nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal, yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya. Dan tidak ada enaknya. Terus, ya. Wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi, kalau nggak mampu puasalah, fa'alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa'alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus, kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu gimana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, ndak kita puasa, nanti aja habis maghrib, misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib, sampai isya. Setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya. Sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu. Saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndak apa-apa kalau malam pengen makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi.
Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu tidak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing 1 sama air putih, selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik. Justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Innas syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Ya paling enggak secara lahiriah, rasional itu kalau kamu lapar kan kamu enggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar. Ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan gak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu gak dalam, gak sampai batin, gak khawasul khawas. Tapi dengan kamu lapar, itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, ndak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah. Dawami qur'aba bil jannah. Teruslah, dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimaza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah enggak disebut, rahasiaku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri, khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya, meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli. Anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang tapi lebih milih Allah daripada senang-senang.
anta indi kabakti malaikati. Jadi engkau anak muda, bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah, itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya sih tua. Jiwanya apalagi. Terus kita lihat. Itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini. Butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter. Nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus. Tapi ndak buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftarihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong ndak punya pacar. Itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, Mas, Mbak, enggak. Ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa ndak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus, kan itu juga sejenis puasa loh. Saya enggak mau pacaran, Pak. Itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat. Iftarihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, enggak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda. Itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai. Bukan jodoh kok, Pak. Gitu. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan. Konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini.
Tidak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, toh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu. Tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik. Tidak bisa. Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li zikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok, Pak, saya membuka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia, Pak, 1 Ramadan ini. Saya ngomongin akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan. Persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak, lumayan Pak, ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan, enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan nggak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang nggak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian.
pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri. Fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah. Karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian. Lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang. Perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar, Nabi bilang, kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir, baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual. Itu tok. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu. Sama khataman Al-Quran. Itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya 3. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, kan telurnya saya ingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut. Dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam. Pak, harus hubungan suami istri enggak, Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak, Pak? Pak, harus selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini.
Pak, kalau sikat gigi batal enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak, kalau nangis batal enggak? Kan ada ya, saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya, nangis enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya, kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak, kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Boleh. Kalau sudah subuh, Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak. Boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh wae. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awam. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak. Ya ndak ya, waktumu habis sia-sia. Ndak dapat manfaatnya puasa. Oke, puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-nan terus? Oh ini ngaji, ini dianggap pura-puranya ngaji, padahal ya ndak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu, itu puasanya orang awam umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma ya masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan. Oke, terus jadi level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Bukan cuma mulut sama kemaluan. Tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat.
Telinga nggak dengerin yang nggak penting, yang jelek-jelek. Tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain. Kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa tidak cuma mikir yang penting dia tidak makan, tidak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, tidak lihat yang tidak penting, tidak lihat yang mulus-mulus, tidak lihat yang bikin dosa, tidak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim itu. Ya mbok lihat apa? Kamu kan sering lihat astagfirullah. Itu kalau semester 1, kalau semester 6 alhamdulillah. Oke, tidak lihat yang gitu-gitu. Itu orang khusus biasanya. Tangannya juga tidak usil, tidak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet-mejet HP, mejet-mejet untuk dikirim via WA yang isinya bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak lah. Sementara waktu puasa libur lah, ya. Wong ya sesama jomblo pakai mengejek. Jadi puasa khusus. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga tidak usah dengerin yang tidak penting. Gosip yang tidak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temanmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan, yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak? Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama, filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu padaku. Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar, ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temanmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu tidak bisa memastikan kebenarannya, mending tidak usah dibaca dulu. Dan tidak usah didengarkan dulu. Sementara. Sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Nah, ini puasa khusus namanya. Dan juga tidak usah mencium yang tidak penting-penting. Saya tidak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu ambus-ambus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum. Karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Hidung itu kan selain membau juga sok-sok juga buat mencium. Karena ada beda antara membau sama mencium. Kalau puasa ya mending libur dulu ciumnya. Nanti kalau sudah buka puasa. Oke, terus. Jadi puasa khusus. Kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga. Kalau khusus enggak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu maha pengampun. Cuma kalau disepelekan,
Kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka. Amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelacur menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu sampai tewas. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil, masuk neraka. Karena Allah tidak berkenan. Kan ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing, pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagarnya tetangganya dipotong dikit, tik, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat enggak, "Loh saya ini kiai." Enggak, kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara selilit kecil. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita kan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Alah Pak, kita kan friend Pak, enggak apa-apa. Sekali-sekali dikerjain enak. Kita sering gitu sama teman. Nah ini saatnya kita puasa. Puasa yang khusus. Terus, ini puncaknya. Khawasul khawas, khususul khusus. Super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini, itu yang jelas Anbiya. Siddiqin. Orang-orang siddiq. Auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat. Kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak. Niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek enggak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya batal. Itu khawasul khawas. Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang enggak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Nah, ini khawasul khawas. Jadi levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu, sudah sepenuhnya bisa dikontrol. Sehingga kalau dia ndak ingin muncul, ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Kesibukannya satu-satunya hanya Allah. Ini khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan. Jadi saatnya yang jasmani ditinggalkan oleh orang khawasul khawas. Sudah sepenuhnya ditaklukkan. Itu khawasul khawas. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan itu dan tidak ganggu lagi yang jasmania. Sisa yang rohania.
Nah, ini khawasul khawas. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Pingin saja ndak. Nah, kalau kalian sudah nyampe makom ini, berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin nyontek saja ndak muncul di batinnya. Jangankan curang, ingin curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu, wah ini ada HP keleleran nih. Kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan, meskipun nggak dilakukan. Punya teman kok nggak pernah open sama barangnya. Ini ditinggal, ini kalau tak ambil, dia nggak akan tahu ini. Itu kan muncul pikiran jahat, pikiran jelek. Kalau orang khawasul khawas ini, pikiran jelek semacam itu aja nggak muncul. Ya. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah, itu kayak gitu seandainya, kan seandainya. Orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan. Karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem, tapi pikiran nggak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran nggak bisa. Kalian lihat orang bercadar aja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya aja kan kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau, wong sudah dicadari. Tapi pikiranmu yang ingin membuka. Apalagi yang nggak pakai baju. Oh enggak ya, kalau nggak pakai baju nggak kamu pikir wong sudah dibuka. Oke, jadi khawasul khawas. Gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi ndak muncul. Muncul ada ndak? Kalau tadi yang di khusus muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam ndak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah, itu bedanya awam, khusus sama khususul khusus. Ya kalau bisa paling ndak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus, kita harus sukses di level khusus, di level khawas. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati, step-stepnya. Setelah sukses di awam, kita naik kelas jadi khusus. Mungkin perjuangan kita hari ini itu. Kalau sudah sukses, terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus, niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama kalau bahasanya Pierre Bourdieu jadi habit. Kalau sudah jadi habit, muncul saja enggak. Dia masuk ke bawah sadar dan dia ngontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja enggak. Nah, itu khawasul khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu. Pembiasaan itu kadang membahayakan. Nggak jasmani, nggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing. Itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali. Kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan mungkin lama-lama nggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong kedua sudah turun banyak. Mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya? Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Kamu kan sering lihat orang, wah tidak mungkin saya nyampe ke makom itu. Sebenarnya kamu mampu. Cuma kamu nggak membiasakan dirimu, sehingga kamu underestimate.
Bisa. Orang zaman dulu itu ada yang puasa aja sampai 40 hari. Dan gak cuma 40 hari, 40 malam. Dan bisa. Kalau kamu tak tanya, kuat gak puasa 40 hari, 40 malam? Mesti kamu jawabnya cepet. Yo mati pak. Kan mesti gitu. Loh, orang dulu itu banyak yang gitu. Puasanya 40 hari, 40 malam.